Materi kita hari ini adalah algoritma dynamic programming. Ini merupakan materi ke-8 dalam perkuliahan algoritma dan struktur data. Lihat pertama standar kompetensi. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep algoritma dynamic programming. Dua, mampu mengidentifikasi algoritma ini. Yang ketiga, mampu mengukur kompleksitas waktunya. Yang keempat, mampu menerapkan algoritma ini di dalam pembuatan program. Ini adalah materinya. Yang pertama, kita akan mereview algoritma greedy untuk kasus penukaran uang. Yang kedua, konsep dynamic programming. Nah, dynamic programming ini kita singkat dengan nama DP nanti ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan dan penyelesaian masalah dengan algoritma dynamic programming. Ada dua pendekatan, yaitu pertama top down dan yang kedua adalah bottom up. Kemudian kita lihat satu kasus yang kasus tentang optimasi. Nah, kasus ini bisa diselesaikan oleh 3 algoritma, yaitu algoritma brute force, greedy, dan dynamic programming. Tapi kita akan memberikan gambaran saja dulu ya, untuk penyelesaiannya nanti kita akan selesaikan di ini nanti ya, di pembahasan selanjutnya. Nah, ini algoritma greedy yang kita review. Jadi permasalahannya adalah penukaran uang, tidak menghasilkan solusi yang optimum, ya, di mana greedy itu sifatnya dia mencari atau menghitung berdasarkan keadaan yang ditemuinya, ya. Jadi bila mana kasusnya menukarkan uang senilai ini, ya, kemudian kita ingin menukar dengan jumlah koin yang tersedia, misalnya 5, 4, dan 1, maka prinsip kerja dari greedy adalah melakukan penukaran dengan nilai mata uang pertama yang ditemukan. Ya, jadi langsung menukar misalnya 12 dengan 5. Ya, caranya itu dengan dikurangkan 12 kurang 5. Sisanya nanti itu adalah nilai uang baru ya. Nah, ini nanti akan dikurangkan lagi. Untuk mengurangi yang kedua masih dikurangkan dengan koin yang bernilai 5. Nah, sisanya 7 kurang 5 berarti sisa tinggal 2. Nah, 2 ini nanti tidak memenuhi syarat untuk dikurangkan dengan 5 dan dengan 4, maka tinggal dikurangkan dengan 1. Ya, kita dapat 2 buah koin 1. Sehingga dengan algoritma greedy, penukaran untuk uang dengan nilai 12 ini, ya, itu hanya tinggal menjadi 4 koin, yaitu koin yang bernilai 5, 2, dan yang bernilai 1, 2. Sementara kita punya solusi yang lebih baik, yaitu dengan menukarkan koin 12 tadi, ya, atau uang 12 tadi, dengan 3 koin saja, yaitu koin yang bernilai 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa algoritma greedy untuk beberapa kasus itu tidak menghasilkan solusi yang optimal ya. Nah, kemarin kita sampaikan di materi tentang greedy bahwa untuk kasus penukaran uang ini, algoritma greedy itu kita perbaiki menggunakan, atau tidak bisa kita gunakan ya, dan kita selesaikan menggunakan algoritma dynamic programming. Nah, di materi ini kita akan melihat bagaimana kasus penukaran uang itu diselesaikan menggunakan algoritma dynamic programming. Ini adalah shortcut dari algoritma greedy ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ini koin yang tersedia, jadi yang mau ditukarkan tadi ada 5, 4, 1 ya. Dan N adalah nilai uangnya. Jadi kita mau menukar nilai uangnya ya dengan nilai koin yang tersedia. Nah,
Kita bisa bandingkan ya. Jadi bila mana koinnya ini ya, itu kan dicek dulu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Jadi pengulangan akan dilakukan selama nilai uangnya belum bernilai 0 ya. Nah, ini akan dilakukan pengulangan, kemudian diperiksa apakah koin yang tersedia itu lebih kecil dari uang yang akan ditukarkan ya. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka dilakukan penukaran. Jadi nilai ini ya, nilai uangnya dikurangkan dengan koin yang tersedia. Nah, nanti uangnya itu diupdate hasil pengurangan dari uang dengan nilai koin yang tersedia. Tentu ini koin urutan pertama yang akan dibaca. Jadi kalau kita lihat tadi urutan pertamanya adalah nilai 5 ya. Jadi kita kan tadi punya koin urutan pertamanya 5, 4, 1. Dan N-nya nilainya adalah 12. Ya. Nah, di sini nilainya 12 itu dikurang dengan nilai, ini kan indeks ke 0 ini ya, koin indeks ke I-nya kan nilainya 0, berarti indeks ke 0, berarti 12 kurang 5, nah dapat hasil 7 ya. Kemudian hasil atau koinnya, jumlah koinnya ditambahkan, ya. Jadi kita dapat koinnya 1, ya. Nah, koin yang ditukarkan adalah nilai 5, ya. Lalu karena nilai uangnya belum sama dengan 0, ini diuji lagi, dan ini terpenuhi juga ya, 5 lebih kecil dari 7 ya, maka ini diperbarui. Ini dikurang lagi, kemudian ini jadi 7 dikurang 5, ya kita dapat 2, kemudian resultnya juga tambah 1, ya, poinnya masih 5, kemudian karena nilainya 2 belum 0, ya ini juga diuji lagi. Nah, ketika koin indeks ke 0 itu tidak lebih kecil dari mata uangnya, maka yang terjadi adalah I-nya tambah 1. Jadi I-nya sekarang nilai 1. Nah, masuk lagi pengulangan, koin indeks ke 1 yaitu 4 ternyata lebih besar dari 2, maka I-nya tambah 1 lagi, jadi 2. Nah, indeks kedua nilainya adalah 1 lebih kecil dari 2, ya, ini terpenuhi, maka dilakukan penukaran dari koinnya dikurang 1, hasilnya 1 ya. Kemudian ini hasilnya tambah 1, koinnya 1, lalu masuk pengulangan, 1 masih ya, satunya masih nilai mata uangnya masih memenuhi, kemudian 1 ini juga masih memenuhi, nilai koin 1 lebih kecil dari atau sama dengan 1 ya, maka ini dikurang lagi. Nah, ini dapat 0, hasil terakhir adalah 0 ya. Kemudian ini resultnya tambah 1, koinnya 1. Nah, ketika ini diulang terakhir ya, kondisi ini sudah terpenuhi. Jadi kondisi ini terpenuhi, maka keluar dari pengulangan. Ya, yang kita kirimkan ke fungsi ini adalah result. Resultnya ini nilainya 4. Jadi kita dapat 4 poin. Hasil penukaran dari algoritma greedy untuk kasus uangnya bernilai 12 dengan koin yang tersedia 5, 4, 1. Jadi kita dapat 4 ya. 4 koin yang berhasil ditukarkan. Sementara kita tadi tahu bahwa solusi optimumnya itu adalah 3 koin. Nah, jadi terlihat bahwa untuk kasus ini, ya penukaran uang ini, greedy tidak menghasilkan solusi yang optimum. Nah, tetapi memang keuntungan penggunaan greedy ini algoritmanya relatif lebih sederhana ya daripada algoritma dynamic programming yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, kita lihat dulu konsepnya. Jadi dynamic programming ini merupakan metode yang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengambil keputusan berdasarkan informasi dari penyelesaian pada sub persoalan yang sama, namun lebih kecil. Jadi kalau kita lihat bahwa DP ini
menyelesaikan dengan informasi dari sub persoalan, ya kita sudah terbayang. Ini seperti halnya divide and conquer. Ya, divide and conquer kan begitu, memecah masalah menjadi sub masalah, kemudian sub masalah itu diselesaikan, digabungkan kembali. Artinya apa? Di sini pasti menggunakan algoritma rekursif. Ya. Nah, solusi dari sub persoalan, ya, ini dihitung satu kali dan disimpan di memori. Jadi ini untuk mempercepat kompleksitas waktunya, ya, kita perlu nanti menghitung atau menyimpan hasil sub persoalan ini supaya tidak dihitung berkali-kali. Nah, seperti algoritma greedy, solusi dynamic programming ini optimum. Ya. Nah, solusi dynamic programming optimum ini itu dihasilkan dari solusi optimum yang dihasilkan oleh sub persoalan. Bedanya, dynamic programming itu tidak melakukan greedy choice, jadi tidak langsung melakukan pilihan terhadap data yang pertama diketemukan. Tetapi dia mencoba seluruh kemungkinan yang ada. Nah, itu bedanya. Jadi DP itu tidak melakukan greedy choice, menggunakan data yang pertama langsung ditemukan, tidak ya. Tapi mencoba seluruh kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, kita bisa katakan juga bahwa dynamic programming ini sebenarnya adalah brute force yang dioptimasi. Jadi brute force yang memang dikhususkan untuk mencari solusi optimal. Ya. Nah, terminologi dari dynamic programming ini muncul karena perhitungan solusinya itu menggunakan tabel. Nah, jadi kita nanti akan simpan ya perhitungan daripada dynamic programming ini dalam tabel. Untuk mengimplementasikan algoritma ini ada dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan top down dari atas ke bawah. Nah, ini implementasinya menggunakan algoritma rekursif dengan mencatat nilai yang sudah ditemukan. Jadi untuk mencatatnya ini supaya tidak dipanggil berkali-kali ya, maka kita perlu catat dulu nilai yang sudah pernah dicari. Pendekatan yang kedua adalah bottom up. Ini berbeda dengan top down. Kalau top down dia menggunakan rekursif, kalau bottom up dia menggunakan iteratif, jadi menggunakan pengulangan. Jadi di sini itu mulai menghitung dari kasus yang paling kecil dulu, baru yang besar. Nah, kalau top down ya kebalikannya, mulai dari yang besarnya dulu ke yang kecil. Proses kita adalah penukaran uang. Jadi kita mempunyai beberapa jenis koin, masing-masing ada nilainya, ya. Nah, kita asumsikan banyaknya koin untuk setiap nominal yang ada ya tak terbatas. Nah, tugas kita adalah menentukan jumlah koin minimum yang bisa dibayar untuk jumlah uang tertentu. Mohon maaf, ini kok ada yang keliru, di sini rupiah, sini dolar ya. Jadi ini kita mau hitung dolar tadi. Ini yang kalau yang di greedy kemarin kayaknya terhitung rupiah ya. Kita mau hitung dolar nanti di sini. Nah, kita lihat pendekatan secara top down dulu. Jadi pendekatan top down ini itu disebut juga memoisasi. Jadi pendekatan top down itu melakukan pencatatan terhadap hasil perhitungan rekursif supaya tidak dipanggil berkali-kali. Pendekatan ini dimulai dari kasus yang besar dulu, kemudian dipecah menjadi yang kecil. Ya, yang kecil tadi dicari solusi optimumnya, kemudian nanti digabungkan kembali ke kasus sebenarnya. Nah, bila solusi kasus yang besar belum ada, maka perlu dicari terlebih dahulu, kemudian hasilnya dicatat. Nah, pencarian dari kasus ini itu diselesaikan menggunakan teknik rekursif. Nah, pada permasalahan kita anggap bahwa pembayaran uang itu dilakukan dengan memberi koin satu persatu. Jadi bayangkan ya bagaimana kita menukar uang. Jadi misalnya ada uang $12 misalnya, coba tukarkan dengan misalnya ada kawan Anda mau menukar uang 12 misalnya. Lalu Anda punya uang 541 ya. Anda punya 3 uang itu ya.
lebih banyak jumlahnya misalnya. Nah, mau ditukar, ya. Nah, pasti ada koin pertama yang akan dibayarkan. Ya, jadi misalnya kalau kita kasih misalnya koin kamu biar sedikit ya, nah, saya kasihlah ini yang 4. Nah, 4. Karena kalau 12 itu kalau ditukar dengan koin 4 dapat 3. Ya, kalau yang selain itu tentu lebih koinnya. Jadi pasti ada koin pertama yang akan dibayar. Nah, jika koin yang pertama itu ya ada kita misalkan dengan koin indeks ke K ya. Koinnya indeks ke K, maka sisa uang yang perlu dibayar tentu adalah ya, uang awal dikurang dengan koin pertama tadi. Ya, jadi kalau kita sudah kasih koin 4 pertama, tentu sisanya adalah 12 dikurang 4, jadi tinggal ada 8 lagi. Nah, pada kasus setelah ditukarkan dengan koin pertama, maka akan terdapat beberapa pilihan koin ya untuk A ke K selanjutnya. Nah, penukaran uang dengan koin yang tersedia ini merupakan persoalan yang serupa dengan persoalan awalnya. Jadi kita milih lagi untuk yang penukaran uang kedua pakai koin yang mana gitu ya. Kita punya 3 persediaan koin. Nah, artinya terdapat cara yang sama untuk menyelesaikan persoalan sehingga kita bisa menyelesaikan menggunakan teknik rekursif. Solusi rekursif sebagai berikut, kita mendefinisikan sebuah fungsi terlebih dahulu, yang kita sebut fungsinya fx, sebagai jumlah koin minimum yang dibutuhkan untuk membayar uang, ya, untuk membayar uang dalam N dolar. Pertama, kita coba satu koin yang ingin digunakan. Jika koin pertama yang digunakan, jadi misalnya misalkan koin pertama itu A ke K, maka akan dibutuhkan ya fungsi X dikurang A ke K koin berikutnya. Ya. Nah, jadi ini fungsi awalnya, kita punya fungsi ini untuk mencari jumlah koin minimum yang harus dibayarkan. Nah, jika suatu koin, ya misalnya kita misalkan A indeks ke K, itu digunakan, maka dibutuhkan X dikurang A ke K koin. Ya. Ditambah satu koin A ke K. Jadi maksudnya begini, yang X dikurang A ke K koin ini untuk penukaran uang yang kedua. Nah, yang pertama tentu yang untuk yang penukaran yang kedua itu harus kita tambahkan hasilnya dengan uang yang pertama yang sudah ada. Jadi yang uang pertama yang sudah ada itu A ke K-nya. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis ya untuk fungsi rekursifnya itu fx sama dengan f, jadi fungsi x sama dengan fungsi x kurang A ke K itu ditambah dengan 1. Ya. Nah, pencarian nilai ini dilakukan secara rekursif dengan mencoba-coba koin yang ingin digunakan. Jadi dicoba kemungkinan, karena kita punya 3 koin, maka kita coba-coba. Ya. Nah, ini bedanya dengan greedy. Jadi kalau greedy kalau dia ketemu langsung dengan satu mata uang ya langsung ditukarkan. Tapi kalau yang ini yang dynamic programming dia coba. Jadi kalau ada 3 maka dia akan coba 3 dulu. Mana yang menghasilkan solusi yang optimal. Nah, pilihan yang terbaik tentu yang memberikan ya fungsi X kurang A ke K ditambah 1 sekecil mungkin. Ya. Jadi fungsi tentu jumlah koin yang paling sedikit yang menjadi pilihan terbaik. Nah, untuk mencoba semua kemungkinan, ya, maka kita harus mengambil mana jumlah koin terkecil yang dihasilkan. Nah, seperti biasa di dalam fungsi rekursif kita harus punya base case yang menjadi stopping condition dari algoritma rekursif. Base case-nya kita tetapkan $0. Maaf, ini masih terbuat lagi 0 rupiah. Ya. Nanti Anda perbaiki saja di slide PowerPoint-nya ya. Kan sudah saya kirim di di Classroom.
Yang rupiah ganti dolar saja. Jadi base case kita adalah $0 atau bisa kita sebut juga fungsi X sama dengan 0. Jadi ini base case-nya atau stopping condition-nya. Jadi dia nanti akan berhenti ketika mata uangnya atau nilai uangnya itu bernilai 0. Nah, kita bisa tulis hubungan rekursifnya secara matematis begini. Ya, fungsi X akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 0. Jadi bila mata uangnya nilainya 0, maka fungsi X ini akan bernilai 0 juga. Nah, tapi selain itu, kalau X-nya lebih besar dari 0, jadi 1, 2, dan seterusnya, ya, artinya X-nya positif, ya, maka dicari nilai minimum, ya, nilai minimum antara ini ya, jadi ini akan dicari nilai minimum dari Fx fungsi X dikurang A ke K ditambah dengan 1. Ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam fungsi X ini nanti adalah pemanggilan fungsi rekursif. Jadi kita mau lihat berapa nilai minimum yang dihasilkan oleh fungsi rekursif ini. Nah, kita lihat syaratnya ya. K itu minimal nilainya 1. Ya, dan maksimal itu nilainya harus sama dengan M. Ya. Jadi M-nya tadi adalah jumlah koinnya. Ya. Banyaknya koinnya. Jadi berapa indeks ke K-nya? Ya, itu paling minimal 1 ya, dan maksimal adalah sebanyak koin yang tersedia. Nah, koinnya ya, koin pada indeks ke K ya, itu maksimal harus lebih kecil dari atau sama dengan nilai mata uang yang akan dicari dengan X-nya. Ya. Dan lucu juga kayaknya kalau mata uang yang tersedia yang mau ditukarkan lebih besar dari nilai uang yang akan ditukarkan, kan lucu ya. Jadi ini syaratnya ya. Nah, kita lihat sedukot penukaran uang secara rekursif ya. Ini parameternya. Jadi ini ada keterangan bahwa X adalah uangnya, kemudian A adalah koinnya ya. Kemudian ini adalah stopping condition-nya. Jadi ketika X-nya nilainya sama dengan 0, maka diberikan nilai 0. Jadi fungsi rekursifnya berhenti ketika nilai 0-nya ini ketika nilai uangnya bernilai 0. Nah, tapi kalau ini tidak ya, maka kita beri sebuah variabel ya, itu variabel ini adalah menghasilkan solusi yang terbaik ya dari penukaran uang ini. Nah, untuk nilai awalnya ini dibuat tak hingga ya. Jadi kalau dalam pemrograman, kalau Anda melihat pseudocode ada yang menuliskan simbol tak hingga, itu maksudnya adalah diberikan nilai maksimum. Kemarin kita sudah pakai nilai maksimumnya integer max value ya, integer dot max value. Jadi kalau nanti ketemu pseudocode ada yang kasih nilai tak hingga, itu maknanya adalah diberikan nilai maksimum. Nah, ini adalah pengulangannya. Nah, pengulangannya untuk indeks ya K dari 0 sampai dengan M ya, tentu nilai akhir indeksnya maksudnya ya. Nah, jika A indeks ke K lebih kecil dari atau sama dengan X ya. Jadi ini periksa satu-satu. Ya, perhatikan di sini karena di sini ada pengulangan. Ya, di sini ada pengulangan. Pengulangan ini akan memeriksa beda dengan greedy tadi. Greedy tadi kita pakai while ya. Jadi pengulangannya itu akan counter pengulangannya akan bertambah bila mana kondisinya salah. Tapi kalau for, dia kan otomatis menambah terus, counternya menambah terus, nambah satu terus ya. Nah, jadi di sini akan diperiksa semua koin akan diperiksa dibandingkan dengan mata uang. 5 dibandingkan dulu dengan 12, 4 dibandingkan dulu dengan 12, 1 dibandingkan juga dengan 12 ya. Nah, kalau ini syaratnya terpenuhi, nah maka dicarilah nilai yang paling kecil antara nilai terbaik yang ditetapkan di awal. Jadi nilai terbaik yang ditetapkan di awal kan diberi nilai yang paling tinggi dengan pemanggilan fungsi rekursif untuk penyelesaian ini. Ya, nah di sini dikirim nilai, kalau kita lihat di sini ya, X-nya, jadi kalau ini 12 tadi nilai X-nya. Nah, jadi di sini dikirim. Kalau yang dibaca adalah 5, maka yang dikirim adalah 12 dikurang 5. Ya.
hasil fungsi ini, ya, jadi kalau ini saya bilang fungsi, ya, ini fungsinya, ya, itu akan ditambahkan nanti dengan 1. Kemudian kita akan hitung juga fungsi 12 dikurang 4, tambah 1. Kita juga akan hitung fungsi 12 dikurang 1. Ketika ini dipanggil, ya, ini kan fungsi rekursif, berarti dia akan kirim ini kembali di sini. Nilai X-nya itu berubah jadi 7. Yang kalau yang ini itu berubah jadi 6. Yang di bawah berubah jadi 11. Ya. Yang 7 ini nanti di dalamnya ini, itu juga akan dibandingkan. 5 lebih kecil dari 7, iya. Maka yang dicari berikutnya, 7 kurang 5. 7 kurang 4, 7 dikurang 6. Ya. Jadi ada beberapa. Jadi akan sangat banyak pohon rekursifnya di dalam program ini. Ini kita belum melakukan pencatatan. Nah, ini solusi rekursifnya. Ya. Kita lihat animasinya. Saya mau kasih animasi kepada Anda. Sebenarnya kalau kita pertemuan tatap muka bisa dijelaskan. Jadi nampak pohon rekursifnya, ya. Nah, saya mau lihatkan, tapi sudah ada yang menyediakan solusi rekursif untuk masalah ini, ya. Harus saya. Oke, Anda bisa kunjungi ini, ya. Ini ada websitenya visualgo.net, ya. Jadi kita bisa pilih di sini ada point change, ya. Nah, ini ada masalah dynamic programming. Ini kita rubah saja. Nah, yang mau kita ganti tadi 12. Uangnya 12, ya. Kemudian koinnya ada 541, ya. Oke, kita lihat bagaimana perubahan terjadi di sini, ya. Jadi diturunkannya satu-satu, ya. Ini menggunakan fungsi rekursif. Nanti dikirimnya kembali, ya. Nah, Anda bisa lihat berapa banyak ini pohon rekursifnya, ya. Ketika saya buat tadi di slide tadi, saya nggak sanggup membuat ini karena memang banyak pohon rekursifnya yang akan dihasilkan. Nah, ini jalankan satu persatu. Ya, ini jalankan satu persatu. Sampai ini selesai, ya. Tangan nih, kan selesai. Nanti ngulang berapa kali? Enggak ada ngulang. Oke, jadi bisa lihat nanti, ya, dari sini. Ini akan diiterasi satu persatu. Nah, supaya cepat mungkin kita coba kita ganti ini, misalnya 6 dengan 4 misalnya, ya. Coba kalau 6 dengan 4 kayaknya lebih cepat dia mencari. Nah, sedikit cuma. Pohonnya sedikit, ya. Nah, kalau 6 dengan 4, dia akan menghasilkan solusi optimum 2. Ya, jadi ketika dipanggil, ketika dibandingkan, kan uang yang tersedia 6 dan 4. Ya. 6 itu dibandingkan dengan 12, ya, memenuhi. Kemudian ini dikurangkan, jadi 12 kurang 6. Sisanya 12 dikurang 4, jadi yang lainnya 12 kurang 4. Yang 12 kurang 6. Jadi dipanggil di F12 kurang 6, F12 kurang 4. Ya. Nah, F6 itu dikirim ke dalam fungsi, kemudian dibandingkan lagi. 6 kecil dari atau sama dengan 6, ya. Kemudian ini dipanggil fungsi rekursifnya, yaitu 6, F6 dikurang 6, ya. F6 dikurang 6, satu lagi F6 dikurang 4. Ya. Ini kita baru lihat yang pohon sebelah kiri dulu, ya. Pohon sebelah kanannya nanti. Kita masih hutang itu 12 dikurang 4 tadi. Nah, 6 dikurang 6 kan hasilnya 0. Kalau 0, maka terpenuhi stopping condition-nya, yaitu dia akan memberikan nilai 0. Jadi kalau dia berikan nilai 0, 0 ditambah 1, tadi ada ininya,
Ini perhatikan yang di sini ini sama nih ya, ini 0 ditambah 1, maka dari pemanggilan fungsi rekursif F6 itu akan menghasilkan nilai 1. Sementara dari fungsi rekursif 6 dibagi 4, 6 dibagi 4 itu kan dapat hasilnya 2, ya. 2 tak bisa lagi. 2 tak bisa lagi dipanggil fungsi rekursif karena koinnya tak ada. Ya, tidak tersedia. Koin tersedia hanya 6 dan 4. Jadi 2 tidak bisa. 2 dikirim kembali ke pemanggilan yang tadi. Nah, ini dibandingkan 2 itu adalah nilai maksimum yang dihasilkan oleh variabel terbaik tadi. Jadi di sini kalau yang di pseudocode yang slide saya tadi kan namanya base, di sini dia bikin AMS ya. Jadi dia kirim nilainya 99. Nah, mana yang paling kecil antara 1 dengan 99? Ya, tentu nilai minimumnya adalah 1 ya. Nah, 1 ini ya, ini ditahan dulu, kita lihat ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya tadi ada 8 karena 12 dikurang 4. Nah, 8 ini ya, itu dikurang dengan 6. 8 dikurang 6 ya, dapat solusinya 2. Kemudian 8 kurang 4. Nah, 8 kurang 4 berarti kita masih bisa mengirim kembali hasil rekursifnya. 8 kurang 4 dapat 4. Nah, yang 8 kurang 6 ini yang sisa 2 tidak bisa ditukarkan lagi, maka dikirimnya nilai 99. Tapi 4 yang di sini kan kita masih ada sisa. 4 tidak memenuhi ketika ditukar dengan 6, dia hanya bisa ditukar dengan dirinya sendiri, 4 saja. Ya. Nah, kita panggil fungsi 4 dikurang 4, ya, dan ini memenuhi stopping condition-nya, dia akan kirim nilai 0, 0 tambah 1 dapat 1, 1 yang di sini itu ditambah 1 lagi dapat 2. Nah, ini dibandingkan, mana yang lebih kecil antara 1 dan 2. Yang lebih kecil adalah nilai 1. Maka yang dikirim ke 12 itu 1 ditambah 1 dapat hasilnya 2. Jadi kita dapat koin dari penukaran uang untuk nilai 12 dengan koin yang tersedia 6 dan 4, solusinya adalah 6. Solusinya 2 ya. Nah, jadi dia mempunyai 2 mata uang dan dicobanya kedua-duanya ya. Ini bedanya dengan greedy ya. Jadi kalau greedy dia hanya ke sini dulu ya. Kalau ini ya cuma satu arah ya. 12 kurang 6, kemudian kurang 6 lagi ya dapat hasilnya 2. 4 tidak akan pernah dicoba kalau kita menggunakan teknik greedy. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggunakan solusi rekursif? Ya, proses rekursif itu akan menghasilkan sebanyak n cabang. Jadi sebanyak mata uang yang sebanyak koin yang tersedia untuk setiap pemanggilan fungsi. Sehingga untuk menghitung nilai mata uang tertentu, kita akan mata uang yang akan kita tukar untuk menghitung uang yang akan kita tukar yang itu yaitu n ya. Jadi uang yang akan kita tukar itu n. Maka akan dihasilkan pohon rekursi sedalam n. Nah, oleh karena itu pemanggilan fungsi rekursif ini akan menghasilkan orde eksponensial m pangkat n ya. Jadi kalau m-nya tadi 3, n-nya 12, berarti kita akan memanggil ya atau membutuhkan waktu sebanyak 3 dipangkat dengan 12 ya. Nah, kita lihat dari spektrum ya kompleksitas algoritma, maka solusi algoritma yang berorde eksponensial itu adalah algoritma yang punya waktu paling lama. Jadi solusi yang menghasilkan operasi eksponensial itu akan berjalan sangat lambat. Nah, kalau kita mempunyai solusi dalam orde polinomial, yaitu misalnya pangkat 2, atau kita sebut kuadrat atau pangkat 3 kubik, maka lebih baik kita menggunakan orde polinomial dibanding dengan orde eksponensial. Oleh karena itu, kita bisa melakukan perbaikan. Nah, perbaikan dengan melakukan optimasi atau melakukan pencatatan. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai dynamic programming dengan pendekatan top-down. Nah, kalau kita perhatikan, ya, banyaknya fungsi X itu bisa dihitung berkali-kali. Contoh misalnya, untuk F7,
Jadi untuk memanggil fungsi rekursif 7 dan fungsi rekursif 6 itu muncul berkali-kali. Ya, nah solusinya kita perlu melakukan pencatatan agar kalau sudah dihitung sekali tak perlu lagi dipanggil. Jadi kita buat satu tabel untuk menghitung statusnya namanya ya. Statusnya ini sudah pernah dihitung. Jadi kalau sudah pernah dihitung tak usah dihitung lagi. Ya, kalau sudah pernah dihitung tak usah dihitung lagi. Nah, bila suatu ketika nilai yang sudah dihitung itu akan diambil oleh perhitungan yang lain, ya, atau diperlukan misalnya, maka kita tinggal mengambilnya saja atau membaca nilai statusnya. Statusnya sudah pernah dihitung, jadi tidak perlu dihitung lagi. Nah, itu yang kita perbaiki ya di sini. Pertama kita tambahkan ada tabel status di sini namanya. Nah, jadi dia mencatat ini. Ya. Kalau sudah pernah dihitung, maka langsung dikembalikan, tidak perlu lagi. Jadi mana tandanya ini? Ya, ini tipe datanya boolean. Jadi kalau dia sudah bernilai true, ya, artinya kita tak perlu hitung lagi. Kalau ini sudah true sudah, ya, maka dikembalikan nilai yang sudah ada di dalam hasil yang sudah tersimpan. Ya, yang lainnya sama, ya. Nah, di sini ada penanda, ya. Tandai kalau sudah pernah dihitung, kemudian simpan hasil yang pernah dihitung tadi. Sehingga kalau kita lihat analisis dari pendekatan ini sebentar apa ya? Ini kode programnya nanti bisa dicoba ya. Nah, ini mata uangnya, ini koinnya ya. Kemudian ini kita hitung, kita buat tabel status. Mungkin ada yang bertanya kenapa 12 tambah 1? Ingat bahwa array di dalam Java itu mulainya dari indeks ke 0. Jadi kalau kita buat array-nya 12, maka indeksnya 0 sampai 11. Kita akan membaca indeks sampai 12. Ya, maka kita perlu tambahkan dengan 1. Begitu juga di memo, kita juga akan simpan ya 12 tambah 1. Nah, kemudian yang nilai base tadi kita isi dengan nilai tertinggi dari tipe data integer ya. Nah, ini adalah fungsi minimumnya ya. Fungsi minimum adalah membandingkan dua buah nilai ya. Nilai yang terkecil yang akan dikirimkan. Ini fungsi minimumnya. Nah, ini adalah pemanggilnya. Jadi koin total yang dihasilkan dari penukaran 12 dengan jadi kalau kita lihat kan yang kita kirim adalah mata uang atau nilai uang 12 yang akan ditukarkan dengan 5, 4, dan 1. Nah, ini analisisnya. Kalau pendekatan top down, ya, maka lebih cepat daripada pendekatan rekursif. Jadi kalau kita asumsikan untuk menghitung nilai fx tadi dibutuhkan sebanyak m iterasi, maka untuk menghitung nilai fx atau fungsi x untuk seluruh x akan dibutuhkan waktu n kali m operasi. Ya, jadi ordernya polinomial. Ordernya polinomial. Nah, banyak operasi ini, ya, banyaknya operasi ini polinomial terhadap n dan m dan jauh lebih cepat daripada solusi rekursif. Pendekatan top down ini merupakan transformasi alami dari rumus rekursif. Jadi kita melakukan perbaikan dari hasil rekursif tadi. Untuk pengisian tabel ini tidak penting karena nilai dari fungsi yang dihitung hanya yang diperlukan saja. Nah, ketika tabel memo, ya, tabel memo itu yang berisi data atau nilainya itu sudah terisi semuanya, maka akan terjadi perlambatan. Ya, perlambatannya itu karena kita memanggil fungsi berkali-kali. Ya, jadi ada overhead terhadap pemanggilan fungsi. Fungsi rekursif tadi kita panggil berkali-kali, ya, kita panggil tetap berkali-kali, tapi hasilnya memang prosesnya tidak kita hitung lagi, ya, tapi kita tetap memanggil fungsi rekursifnya. Cuma ketika dia mau menghitung, dilihatnya tabel statusnya sudah bernilai true, tabel compute-nya tadi sudah bernilai true, maka dia tidak perlu hitung selanjutnya.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam pendekatan bottom up, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Yuk. yang di video greedy kemarin yang di YouTube, Bapak kan ada pakai metode array.sort, titik sort. Ya. Array.sort itu pakai merge sort atau yang mana, Pak? Yang mana dia yang dipakai, Pak? Array.sort maksudnya gimana, Bang? Baris? Ada di video tuh Bapak pakai metode titik sort, Pak. Iya. Itu metode sortingnya dia pakai jenis yang mana, Pak? Nah, kalau itu saya belum tahu saya tuh. Java pakai metode sorting mana? Kan itu saya menggunakan metode yang sudah tersedia di Java. Nah, tapi saya tidak pernah saya baca literaturnya metode sort yang ada di Java itu dia pakai apa itu. Ya. Mungkin dugaan saya kalau tidak quick sort, kalau tidak merge sort, itu dugaan saya saja. Maka saya di dalam algoritma greedy kemarin saya bilang kompleksitasnya n log n. Karena itulah metode sorting yang paling baik kan, kompleksitas waktunya kan. Nah, tapi kalau spesifik ditanya sama saya, itu dia pakai metode apa? Wah, nggak tahu saya itu. Belum pernah saya baca literatur atau mencari tahu apa sih teknik yang digunakan oleh metode sorting yang sudah disediakan oleh Java. Sama di bahasa C juga ada metode sorting yang sudah ada, tapi saya juga nggak tahu mereka pakai teknik yang mana gitu. Jadi yang di greedy itu, kalau kemarin kan saya bilang bahwa untuk melakukan pengurutannya di sort itu kita pakai n log n saya bilang kan. Kemudian untuk melakukan perbandingannya sebanyak n kan gitu ya saya buat kan. Nah, n log n itu asumsi saya saja bahwa kompleksitas waktu terbaik untuk sorting itu adalah n log n, ya, dari merge sort dan quick sort. Ya, Pak, baik, Pak. Oke, Faris. Ya, saya kemarin bilang memang waktu kita di perkuliahan apa namanya itu divide and conquer materi itu udah saya bilang bahwa saya divide and conquer saya mau langsung ketemu membahasnya sama dengan nanti algoritma dynamic programming saya mau bahas langsung saya bilang. Tapi kalau kayak greedy ya rasanya karena relatif agak mudah mungkin bisa lah dikirim video saja. Ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut. Ya, kita lihat yang pendekatan yang kedua yaitu bottom up. Nah, pendekatan bottom up relatif lebih mudah daripada top down. Kalau top down tadi menggunakan analisis atau fungsi rekursif ya. Bottom up itu menggunakan pendekatan iteratif. Jadi menggunakan pengulangan. Jadi kalau kebalikan dari top down, di bottom up itu penyelesaian masalah dimulai dari kasus kecil. Nah, kita bisa bayangkan bottom up ini itu seperti mengisi tabel. Ya, jadi mengisi tabel dynamic programming. Untuk kasus penukaran uang, ya, ini akan dihitung semua nilai fungsi X, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang besar. Jadi naik, ya. Jadi mulai dari yang kecil ke yang besar sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kalau yang top down itu mulai dari yang besar ke yang kecil. Nah, rekursif tadi. Nilai dari fungsi X ini itu akan disimpan dalam array, ya kita sebut juga nama arraynya adalah fungsi X. Ini sama seperti counting sort, jadi kita akan simpan di tabel frekuensi seperti ini juga. Ya. Kita akan simpan nilai dari pemanggilan fungsi X itu dalam tabel frekuensi. Ya. Ini adalah schedule code-nya. Nah, pertama kita berikan nilai awal untuk indeks ke 0, itu nilainya 0 ya. Karena tidak ada koin ke 0. Jadi kalau koin ke 0 berarti tak ada yang mau ditukar kan gitu ya. Nah, jadi kita tetapkan untuk tabel yang ada di indeks ke 0 itu nilainya adalah 0. Nah, yang selain itu yang akan kita update. Ini dilakukan iterasi ya mulai dari 1 sampai dengan
jumlah mata uang, ya. Jadi kalau jumlah mata uangnya 12, berarti kita akan melakukan iterasi dari 1 sampai 12. Ya, jadi ini seperti yang tadi yang saya bilang, kalau di pendekatan top down, kalau Anda lihat tadi, saya buat ada kode programnya ketika mendeklarasikan array memo tadi, itu indeksnya 12 tambah 1, karena kita perlu indeks ke-12. Ya, sementara kita tahu kalau kita mendeklarasikan indeks 12, maka indeksnya hanya sampai 11, karena mulai dari 0 ya. Nah, ini nilai terbaiknya sama ya, kita tetapkan nilai terbesar dari tipe data tersebut. Nah, ini adalah koin yang tersedia. Ya, jadi K ini untuk jumlah koin yang tersedia. Ini sama juga dibandingkan apakah koin yang pertama, atau misalnya ini kayak 5 ya, koin pertamanya 5, ya, koin pertama kecil dari atau sama dengan uang yang akan ditukar, ya. Koin kedua juga begitu, koin ketiga juga begitu ya. Jadi, tapi karena ini sifatnya adalah iteratif, maka kita kerjakan ini satu persatu. Jadi yang akan dilihatnya adalah 5 dikurang, apakah 5 kecil dari 12 ya. Ini betul ya. Ini bernilai benar ya. Maka dikirim ke sini nilai base tadi ya. Nilai base taruhlah misalnya nilai tertingginya misalnya ya 99 misalnya, kita buat gitu. 99 akan dibandingkan dengan nilai yang ada di tabel F ya. Nilai pada indeks berapa? Nah, kita lihat indeksnya. Dia akan membandingkan dengan nilai indeks X ya, jadi 12 dikurang dengan A indeks ke K. Jadi A indeks ke K yang dibacanya pada saat ini itu adalah 5. Jadi dia akan baca atau akan membandingkan nilai 99 ini dengan nilai yang ada di tabel F indeks ke-7, kemudian ditambahkan dengan 1. Nilai yang ada di indeks ke-7 tadi itu tambahkan dengan 1, baru dibandingkan dengan nilai 99. Ya. Nah, kita belum tahu nih berapa nilai ininya ya. Nilai F ke-7-nya ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, kita lihat 4 nanti dibandingkan juga dengan 12. Ya. Kemudian 1 juga dibandingkan dengan 12. Nah, ini yang tersedia. Oke ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya, jadi ini programnya. Nah, ini mirip ya semuanya. Yang kita lihat bagaimana perhitungannya. Ini prinsip kerja dari pendekatan bottom up ya. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang kita hitung adalah 12 ya. Kemudian nominal koinnya adalah 1, 4 dan 5. Ini masih rupiah juga, harusnya dolar ya. Nah, dalam memori kita punya tabel fx tadi. Ya, nilai x-nya itu dari 0, indeks 0 sampai dengan 12. Tahap pertama, kita siapkan tabel untuk menyimpan nilai f. Kita tahu bahwa mula-mula ketika dideklarasikan atau dibuat tabelnya, ini tabelnya masih bernilai 0. Tahap kedua, ya kita isi tadi bahwa indeks ke 0 nilainya 0. Di indeks ke 0 kita isi dengan nilai 0. Sebentar saya lihat dulu, ini terbalik kayaknya dia mulai dari 1, 4, dan 5. Nah, ini dibuat 5, 4, dan 1. Ya, ini sebenarnya sama, hasilnya sama saja. Mungkin penjelasannya nanti ya, di sini lebih enak menjelaskan 1, 4, dan 5. Ya. Nah, pertama kita isi F indeks pertama ya. Jadi ketika dibandingkan dengan ini ya. Jadi di sini yang dibandingkan adalah 1 dengan 12 ya. Kemudian dibandingkan nilai terbesar dengan nilai indeks ini indeks X dikurang 1 ya. Tambah 1 ya. Jadi F11. Nah, pilihan kita hanya satu, yaitu koin pertama, maka kita bisa mengisi ya untuk indeks awal itu 1 dikurang dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan 1.
Jadi perbandingannya ya itu hanya ada 1. Jadi kalau 99 kita bandingkan dengan 1 ya. Ini bernilai 1 jadinya. Ya, jadi kita isi nilai 1 di indeks pertama. Nah, tahap keempat ya. Kita bisa juga mengisi untuk F kedua dan F ketiga karena satu-satunya pilihan hanya dengan menukar koin pertama. Jadi tidak bisa kita menggunakan koin 4 atau koin 5. Jadi untuk untuk yang kedua ya itu kita dapatkan jumlahnya 2 dan yang ketiga jumlahnya 3. Nah, pada saat kita mau tahap kelima kita akan mengisi F yang keempat. Nah, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu menggunakan koin 1 atau koin 4 terlebih dahulu. Jadi kita punya 2 pilihan, apakah kita mau pakai koin 1 atau 4 terlebih dahulu. Nah, sehingga kita bisa melakukan operasi perbandingan ya dengan memanggil fungsi min tadi antara 4 dengan 1 tadi. Ya, jadi ini kita substitusi ke sini ya nilai 4 dikurang 1 kemudian ditambah 1 dengan fungsi 4 dikurang 4 ditambah 1. Nah, kita lihat kalau fungsi 3 ditambah 1, 3 tadi hasilnya adalah 3 tambah 1 maka dapat 4. Kemudian fungsi 0 tambah 1 itu 0 tambah 1 dapat 1. Nah, kita mau bandingkan mana yang lebih kecil antara 4 dan 1 ya, tentunya lebih kecil 1 maka di indeks keempat itu kita isi nilainya 1. Nah, kita lanjut ke tahap ke-6. Saat pengisian F yang kelima, ada 2 pilihan juga, ada 3 pilihan, ya malah 3 pilihan, yaitu koin 1, koin 4, atau koin 5 terlebih dahulu. Sehingga kita bisa tambahkan, jadi kita mau cari 3 buah, mau kita bandingkan 3 buah, ya untuk mencari nilai minimumnya, 5 dikurang 1 tambah 1, 5 dikurang 4 tambah 1, dan 5 dikurang 5 tambah 1. Jadi kita dapat nanti F4 ya. Jadi F4 itu dapat hasilnya tadi 1 ya. 1 tambah 1 dapat 2. F1 5 kurang 4 nih. F1 tambah 1 itu juga 2. Kemudian ini F0 tambah 1 dapat 1. Jadi kita cari mana yang paling kecil dari 2, 2 dan 1, kita dapatkan 1. Jadi 1 yang kita simpan di indeks kelima. Nah, untuk yang keenam kita punya 3 pilihan juga sama dengan yang ini tadi, 1, 4, dan 5 ya. Jadi kalau untuk tahap yang ketujuh ini kita dapat nilai 6. 6 ini nanti sama seperti ini. Jadi mau dibanding 6 dikurang 1, 6 dikurang 4, 6 dikurang 5. Maka dicari nilai minimum antara 6 dikurang 1 kita dapat 5 ya. 5 itu fungsi 5 tadi hasilnya 1. Jadi 1 tambah 1 2. 6 kurang 4 fungsi 2. 2 tambah 1 3. 6 kurang 5 fungsi 1. 1 tambah 1 dapat 2. Jadi kita dapat di sini nanti 2, 3, kalau yang 6 ya. Jadi untuk yang 6 kita akan dapat minimumnya 2, 3, 2. Maka kita ambil yang fungsi minimum salah satu dari ini ada yang bernilai sama, maka ini diisikan ke 6. Nah, untuk yang 7 gitu ya. Jadi 5 dikurang 7 dikurang 5 ya. Jadi fungsi 7 dikurang 5 tambah 1. Jadi fungsi 7 kurang 5 tambah 1 dapat 2. Fungsi 7 kurang 4 tambah 1. Nah, fungsi 7 kurang 2 itu 2 tambah 1 jadi 3. Fungsi 7 kurang 4 tambah 1 dapat 4 karena fungsi 3 nilainya 3 tambah 1 4. Kemudian terbalik saya, harusnya 1 dulu ya. Jadi oh iya betul 5 dulu ya. Berarti 7 dulu ya. 7 kurang 1 ya. Nah, berarti 7 dulu ya. Jadi fungsi 7 kurang 1 tambah 1, lalu fungsi 7 kurang 4
tambah 1, kemudian fungsi 7 kurang 5 tambah 1. Ini dicari nilai minimumnya ya. Nah, ini kan dapatnya 6 ya. 6 tadi hasilnya 2. Jadi 2 tambah 1 dapat 3. Ini 3. Kemudian 7 kurang 4 3, fungsi 3 tambah 1 dapat 4. 7 kurang 5 2, fungsi 2 tambah 1 dapat 3. Jadi kita dapat nilai minimumnya adalah 3. 3 terisi. Nah, pada saat pengisian 8 masih sama 3 pilihan, tapi kita lihat di sini 8 kurang 1 dapat fungsi 7, kemudian 8 kurang 4 dapat fungsi 4, 8 kurang 5 dapat fungsi 3. Nah, kita lihat fungsi 7 itu dihasilkan tadi 3 ya. Nah, ini salah nih. Harusnya fungsi 7 itu 3 tadi. Ya, ini tertulis pula 7 pula di sini. Fungsi 7 itu 3. Jadi 3, nanti tolong diperbaiki saja. Ini Anda catat di sini ya. Ini harusnya 3. 3 tambah 1, kemudian fungsi 4 itu nilainya 1, 1 tambah 1, 2. Fungsi 3 nilainya 3, 3 tambah 1 dapat 4. Jadi ini 4 ya. 2 4. Nah, nilai minimumnya adalah di 2. 2 yang kita isikan di 8. Nah, gitu juga untuk 9 10, 11 sama ya. 9 10 ya sampai dengan 12 kita dapatkan 12 dikurang 1 fungsi 11 ya. Fungsi 11 itu nilainya 3, berarti kita dapat di sini 4. Nah, ini juga tertulis begini ya, harusnya 4 di sini. Ya, itu nanti saya perbaiki lainnya. Dan bisa juga Anda ini kan, saya buat dulu. Ya, nanti nggak ragu. Ya, jadi ini tadi ya, fungsi 7 3 ya, kemudian fungsi 11 juga dapat 3, fungsi 8 2, kemudian fungsi 3 3. Nah, kita dapat 3 kombinasi yaitu 4 3 4 dan kita cari nilai minimumnya. Kita dapatkan nilai minimumnya adalah 3. Nah, jadi nilai yang terakhir ini nanti yang akan dibaca oleh pseudocode dan itu yang akan dikirim ke pemanggil utamanya. Jadi ini kita lihat ya, kita akan membaca ya nilai indeks terakhir. Jadi kenapa dibuat n kurang 1? Karena n-nya itu kan nanti akan bertambah di sini f length ya. Jadi f length-nya itu nilainya 13. Sementara kita tidak punya indeks ke-13, yang kita punya indeks ke-12, maka kita harus kurangkan dengan 1. Tapi kalau di pseudocode, nah ada, saya buat saja fn saja. Yang nilai yang dikirim adalah f ke n, gitu ya. Baik, nah ini analisisnya. Kompleksitas dari bottom up itu sama dengan pendekatan top down, yaitu n dikali m. Jadi keduanya berorde polinomial. Nah, secara prinsip hasilnya sama. Yang berbeda hanya cara pencariannya saja. Jadi kalau yang bottom up dia mulai dari yang kecil, dari data yang terkecil ke yang besar. Sementara kalau yang atau pengulangannya mulai dari nilai yang terkecil ke yang besar. Tapi kalau yang top down mulai data terbesar ke yang kecil. Nah, bottom up tidak mengalami perlambatan dari overhead pemanggilan fungsi. Jadi ini adalah kalau yang top down itu overhead karena memanggil fungsi berkali-kali. Jadi waktunya cukup lama di situ. Dia harus memanggil fungsi rekursif walaupun tidak melakukan perhitungan karena perhitungannya sudah dilakukan memoisasi pencatatan. Ya. Kalau bottom up tidak mengalami perlambatan. Jadi itu saja ya. Dia tidak perlu memanggil fungsi berkali-kali. Nah, kemudian bottom up juga memungkinkan penggunaan teknik dynamic programming lanjutan seperti penggunaan flying table. Flying table ini adalah kombinasi dari struktur data tree ya atau teknik lanjutan lainnya. Nah, nanti kita akan belajar ini nanti ya. Baik, sebelum kita masuk studi kasus ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang algoritma tadi, Pak, yang pseudocode tadi saya lihat ada itu
dapat nilai X sama dengan 12, Pak. Itu dapat dari mana ya, Pak? Di deklarasi for-nya itu X sama dengan 1, Pak. Yang mana? Di pseudocode ya? Iya, pseudocode, Pak. Ah, Yang di line 6 itu kan, Pak, if buka kurung si Kuka kecil Ya. sama dengan X kan, Pak. Ya. Tadi Bapak jelasin X itu 12, Pak. Nah, di sini nggak ada keterangannya bahwa X itu 12 di line Nah, 3 itu. ini kan apanya? Pseudocode intinya ini ya, Pak. Dendi nanya ya. Iya, Pak. Nah, ketika kita implementasikan dalam program, kita memang tidak menggunakan parameter 12 di sini, Dendi. Jadi tidak ada parameternya. Kalau yang di rekursi tadi kita kan ada parameternya di sini. Kita buat X di sini tadi kan. X-nya itu yang bernilai 12, ya kan? Iya. Nah, kalau yang di bottom up kita tidak menggunakan parameter. Jadi nanti di program utamanya saja. Jadi kalau lihat ininya, jadi kita memasukkan nilai 12 itu dari program utamanya saja nanti. Di mana dia nilainya? Di sini. Jadi ketika dibaca berdasarkan nilai indeks pada tabelnya. Jadi pada tabel F itu kan nilai indeksnya sebanyak 12 tuh. Itulah yang kita baca. Jadi mata uangnya itu dibuatkan tabelnya. Nah, jadi sekarang kan kita mau nukar 12 tuh. Berarti kita punya tabel dengan jumlah kolom sebanyak 12 gitu. Itu yang akan diisi satu persatu. Jadi beda kalau dengan rekursif tadi, kita harus tetapkan dulu mana nilai uangnya. Karena yang 12 itu yang akan dibagi menjadi dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Ini beda dengan pendekatan bottom up. Jadi kalau bottom up kita mulai dari nilai yang paling kecilnya ya, yang dibaca sampai dengan nilai terakhir dari mata uangnya. Ya. Nah, nilai mata uangnya ini memang ya, yang kita simpan di dalam indeks terakhir pada sebuah tabel. Bisa dipahami? Saya masih agak bingung, Pak. Soalnya tadi saya lihat X-nya ada juga, Pak, di algoritma tadi, Pak. Yang di Maksudnya sini? di pseudocode. Ah? Yang di line 3 itu, Pak, X-nya juga ada, Pak. Baris ketiga. Nah, jadi yang ini kan jadi yang ini itu kita mau membaca indeks dari tabelnya. Ya. Kan kalau kita lihat programnya di sini kan, ini kan indeks tabel terakhirnya kan ada di sini nih. F.length ya. F.length ini kan nilai dari panjang tabel untuk F. Jadi panjang tabel F berapa nih? 13. Ya. Nah, pengulangan di sini itu sebanyak berapa? 12 kali, Pak. 12 kali kan? Karena 1 sampai dengan 12. Iya 12. Karena di sini operatornya kurang dari. Maka kita lakukan pengulangan mulai dari nilai 1 sampai dengan nilai 12. Nah, nanti ini yang akan dibandingkan di sini. Jadi kalau A ke K misalnya ya, A indeks ke 0, apakah lebih kecil dari 1 misalnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya memenuhi syarat, ya ini dikerjakan. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, ya K-nya berarti tambah 1. Nanti kan kalau kita rubah susunannya ini di 145, 1 kecil dari sama dengan 1. Ya. True kan? Iya, Pak. Ya, kalau saya jelaskan sesuai dengan ini ya, ini kan harus kita rubah nih yang ditanya si Dendi tadi. Bagus yang ditanyanya. Jadi ini harusnya 145. Oke, ya. Jadi begini kan? Ini yang harusnya kan sesuai dengan penjelasan tadi ya. Nah, kalau 1 kurang dari atau sama dengan 1 true. Nah, kalau true, maka dibandingkan antara base. Base tadi adalah nilai terbesar. Nilai terbesarnya taruhlah kita supaya tidak payah-payah saya nulis misalnya 99. 99 ini akan kita bandingkan dengan X dikurang A indeks ke K. Jadi kira-kira berapa tuh? X-nya tadi 1 kan? 1 dikurang A indeks ke K. Jadi 1 kurang 1 berarti kan? Jadi F ke 0 ditambah dengan 1. Gitu kan?
Iya, Pak. Ya, F ke 0 tadi nilainya di sini kan 0, jadi 0 tambah 1. Jadi kalau mana yang lebih kecil antara 99 dengan 1 ya, jadi lebih kecil adalah nilainya 1. Nah, nilai 1 ini ya, itu kita kirim ke indeks ke 1. Nih, di sini kan fx lagi. Ini kan pengulangannya udah selesai di sini ya. Pengulangannya udah selesai. Karena 4 dan 5 tidak memenuhi syarat ini ya. Maka pengulangan yang di K udah selesai. Kita ke iterasi yang di bawahnya di sini, jadi f indeks 1 itu sama dengan base tadi, kita simpan nilai 1. Ya. Nah, kemudian x-nya kan naik lagi tambah 2. Nah, 2 ya sama, 2 itu hanya bisa dibandingkan dengan 1 saja. Jadi 1 kecil dari 2 ya. Dicari yang terbaiknya antara 1 ya, antara nilai tadi ya, base-nya tadi, maaf, base-nya masih yang 99 ya, 99, 2 dikurang 1. Nah, jadi 2 kurang 1 dapat 1 ya. Jadi berikutnya, kalau yang berikutnya saya rubah saja ininya. Nah, ini kesulitan saya nih Dendi ya, yang lain juga ya, kalau nulisnya 99, F1 ditambah 1. Nah, F1 tadi hasilnya kan 1, jadi 1 tambah 1 dapat 2. Jadi minimum antara 99 dengan 2, kita dapat 2. Sehingga ketika ini selesai, kita bisa simpan F yang kedua, itu nilainya sama dengan 2. Nah, jadi ini sesuai lah dengan apa tadi, prinsip kerja dari ini tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan kalau masih ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, ini ada studi kasus ya. Jadi ini kalau Anda lihat di Wikipedia, ini adalah studi kasus yang cukup menarik. Jadi bisa diselesaikan dengan 3 algoritma, yaitu brute force, greedy, dan dynamic programming. Jadi ini adalah permasalahan dengan memberikan sekumpulan item, di mana setiap item itu punya bobot dan punya nilai. Ya. Nah, tugas kita adalah menentukan ya jumlah setiap item ya, yang jadi jumlah setiap item itu termasuk total dari bobotnya ya, di mana total bobotnya itu nanti kurang dari atau sama dengan batas atau limit yang diberikan dari total nilai ya, yang ingin didapatkan total nilainya itu sebesar mungkin. Nah, nah ini ada sedikit apa ya? Ini saya copy saja dari sumbernya. Ada sedikit hal yang menarik dalam permasalahan ini ya, knapsack ini, knapsack problem ini. Knapsack itu tahu ya? Karung ya, karung atau tas lah gitu ya. Jadi, nah ini ada orang yang mau mencuri. Jadi dia mau mencuri, itu dia punya karung ya, karung bawaannya ini itu terbatas misalnya. Ya, mungkin dia bisa cuma bawa beratnya sekitar 20 kilo. Nah, si pencuri ini tentu harus memikirkan bagaimana dia bisa mencuri barang dengan berat 20 kilo tapi nilainya tinggi. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Tapi bukan algoritma untuk mencuri ini sebenarnya. Ini sebenarnya algoritma untuk melakukan optimasi ya, mencari keuntungan terbesar ya dari jumlah yang tersedia. Ini adalah permasalahannya. Jadi kita mempunyai beberapa objek dan sebuah knapsack dengan bobot tertentu. Setiap objek itu punya properti bobot atau berat ya, dan keuntungan. Jadi bagaimana cara memilih objek yang harus dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga kita mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, total dari bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ini itu tidak boleh dari kapasitasnya. Jadi ini batasannya atau constraint-nya ya.
kita harus mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, ya, dengan batasan kapasitasnya harus terpenuhi. Nah, persoalan ini itu bisa kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari keseluruhan objek yang dapat dimuat ke dalam ini ya, knapsack dan memberikan total keuntungan yang besar. Ini adalah permasalahan kombinatorik ya. Jadi mungkin kita sudah pernah belajar dalam matematika diskrit ya, mencari kombinasi dari serangkaian keadaan. Nah, ini contohnya. Kita punya barang 4 ya, punya bobot dan punya nilai. Ya, barang pertama bobotnya 2, jadi beratnya 2 misalnya, nilainya 20. Kemudian barang kedua bobotnya 5, nilainya 30. Barang ketiga bobotnya 10, nilainya 50. Barang keempat ini bobotnya 5 dan nilainya 10. Nah, kita punya kapasitas bawaan kita tadi itu adalah 16. Nah, kita mau mencari mana yang bisa dimasukkan. Jadi barang mana yang mau dipilih, kan semuanya bisa diambil nih. Kalau diambil semuanya totalnya 22, melebihi kapasitas knapsack-nya. Ya. Sementara kita punya kapasitas 16. Nah, solusi optimal yang dihasilkan adalah, kok Y nih jadinya. Solusi optimal yang dihasilkan, kok Y jadinya. Adalah 80. Jadi 80 itu yang mana? Ya, yang bobotnya 10, 1, dan yang bobotnya 5. Jadi kita akan ambil yang ini ya. Nah, ini adalah permasalahan optimasi. Nah, persoalan ini bisa kita selesaikan menggunakan beberapa algoritma. Pertama, brute force. Jadi kalau brute force ya kombinatorik ya harus kita pasangkan satu-satu dulu. Kita uji dulu 2, 5. Nah, ini yang cuma kan kalau nggak bisa dengan 10 tambah satu lagi. Ya, 12. Berarti kita dapat berapa? Kalau brute force kan begitu. Kita kombinasikan satu persatu. 20, 30, 10 dapat 60. Kemudian yang kedua misalnya 5, 10 dapat 80 ya. Kemudian yang ketiga 10 dan 5 dapat 60. Atau kita coba juga 2, 10 ya, itu dapat 70 ya. Nah, keuntungan maksimum yang bisa kita dapatkan itu adalah dengan mengkombinasikan barang yang kedua dengan barang yang ketiga. Oke, nanti ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau kasus ini nanti kita coba selesaikan menggunakan 3 algoritma ini, dan kita lihat mana algoritma yang paling efektif dari 3 ini. Di dalam menyelesaikan permasalahan knapsack ini, kita coba algoritma brute force, greedy, dan dynamic programming, dan kita lihat nanti mana yang lebih cepat atau yang lebih efektif. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam rangkumannya. Dynamic programming itu menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan subpersoalan. Semua permasalahan yang bisa diselesaikan secara greedy bisa juga diselesaikan oleh dynamic programming. Dan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh greedy itu bisa diselesaikan dengan dynamic programming. Jadi dynamic programming ini itu adalah solusi dari permasalahan greedy. Ya, kalau greedy nggak mampu, dynamic programming yang menyelesaikan. Cuma masalahnya waktu komputasi dynamic programming ini lebih lambat dari greedy. Ya. Nah, solusi dynamic programming itu dapat digunakan untuk menguji kebenaran solusi greedy. Jadi begini ya, kalau misalnya Anda mendapat sebuah permasalahan di mana solusi optimum tidak terlalu dipermasalahkan, jadi misalnya kayak penukaran uang tadi, ya. Kalau misalnya pakai greedy kita dapat 4 koin, lalu dengan dynamic programming kita dapat 3 koin. Tapi kalau tidak dipermasalahkan, misalnya tidak masalah lah 4 ya, selisih-selisih 1, ya pakai saja greedy. Nah, waktu komputasinya lebih cepat daripada dynamic programming. Jadi kalau yang dibutuhkan hanya nilai hampiran ya, bukan nilai yang spesifik ya, nggak apa-apa, pakai saja greedy. Dynamic programming agak kompleks permasalahannya, dan waktu komputasinya juga lebih lambat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya sediakan waktu lebih kurang 5 menit, karena waktu juga sebentar lagi mau sholat Jumat ya. Ya.
Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Syukron.